Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di awal bulan Maret ini telah diinformasikan terkait dengan pengajuan bantuan operasional pendidikan BOP pada Raudatul Atfal untuk periode tahap 1 tahun anggaran 2023. Nah, untuk itu dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga RA dalam rangka melakukan pengajuan pencairan BOPRA di periode tahap 1 di 2023 ini. Sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya, bahwasanya pengajuan pencairan dana BOPRA ini telah dibuka mulai tanggal 1 Maret hingga ditutup nanti pada tanggal 14 Maret 2023. Namun ternyata masih banyak lembaga yang belum melakukan pengajuan. Kemungkinan adalah belum memahami dengan baik terkait dengan proses pengajuan yang akan dilakukan. Untuk itu, diharapkan agar dapat menyimak dengan baik penjelasan pada video ini. Seperti yang diinformasikan di awal, bahwasannya pencairan bantuan operasional pendidikan BOPRA di tahun 2023 ini mengalami perbedaan dengan pencairan dana BOPRA di tahun 2022. Jika pencairan dana BOPRA di tahun 2022 kemarin dilakukan melalui DIPA pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, di tahun anggaran 2023 ini pencairan dana BOPRA langsung dilakukan melalui DIPA Pusat, yaitu pada Direktorat Jenderal Pendis Kementerian Agama. Untuk itu, disesuaikan dengan kebijakan pada penyalur bantuan, di mana proses pengajuan dana BOPRA ini diminta untuk dilakukan melalui aplikasi yang namanya Portal BOS Kemenak. Untuk itu, dalam video ini akan dijelaskan terkait dengan proses pengajuan BOPRA itu melalui Portal BOS. Tentunya yang pertama adalah kita di lembaga masuk melalui aplikasi Portal BOS pada laman bos.kemenak.go.id dengan menggunakan user dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Selain itu, pihak lembaga juga bisa login menggunakan fitur SSO EMIS, di mana lembaga melakukan login menggunakan user dan password pada aplikasi EMIS yang sebelumnya telah dimiliki. Untuk itu, lembaga masuk ke portal BOS, https://bos.kemenak.go.id. Nanti pada bagian sebelah kanan atas itu ada tombol masuk, tinggal diklik. Setelah itu akan muncul form login. Lembaga memasukkan username atau NSM dan password defaultnya 6 angka awal NSM-nya. Apabila tidak bisa masuk, maka silakan login menggunakan Yoku SSO EMIS dengan cara klik fitur tombol Open SSO EMIS. Selanjutnya nanti akan diarahkan masuk ke halaman login EMIS.
silakan Bapak Ibu masukkan user dan password yang terdaftar pada aplikasi EMIS, kemudian login. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil login di aplikasi EMIS, maka Bapak Ibu silakan kembali ke aplikasi Portal BOS, di-refresh aplikasi Portal BOS tersebut, nanti akan muncul menu dashboard. Ya, ada di situ pilihan tombol dashboard. Silakan diklik tombol dashboardnya. Nah, setelah Bapak Ibu menekan tombol dashboard tadi, maka Bapak Ibu akan diarahkan tampilan dashboard pada aplikasi Portal BOS. Nah, di aplikasi Portal BOS di halaman dashboard ini akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait dengan anggaran BOS 2023 yang Bapak Ibu terima. Yaitu dari jumlah siswa yang teralokasi berapa, total alokasi BOP dalam 1 tahun berapa, pencairan di tahap 1 berapa, pencairan di tahap 2 berapa, itu tertampilkan dalam halaman dashboard. Silakan disimak. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa melihat status pengajuan yang telah Bapak Ibu lakukan. Ya, apakah statusnya masih mengisi data, sudah mengajukan, tapi belum diverval, apakah sudah berhasil diverifikasi atau ditolak. Ini bisa juga dilihat pada halaman dashboard. Nah, langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan generate perjanjian kerjasama melalui aplikasi Portal BOS. Bapak Ibu masuk melalui menu BOS reguler, kemudian pilih submenu perjanjian kerjasama. Nah, nanti akan tampil form terkait dengan perjanjian kerjasama ini. Silakan Bapak Ibu masukkan nama kepala RA-nya tanpa gelar, kemudian masukkan juga nomor PKS madrasah, di mana nomor ini itu disesuaikan dengan pola penomoran surat yang berlaku di lembaga Bapak Ibu. Nah, nomor suratnya itu menyesuaikan dengan nomor yang berlaku pada tanggal 8 bulan Februari tahun 2023. Kenapa seperti itu? Karena memang secara default perjanjian kerjasama itu tertanggal 8 Februari 2023. Sehingga tinggal Bapak Ibu menyesuaikan nomornya dengan nomor pada tanggal 8. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah mengisi nama kepala madrasahnya, kepala RA-nya, kemudian nomor PKS-nya, Bapak Ibu silakan mengunduh. Klik tombol unduh, maka akan terdownload file dokumen perjanjian kerjasama. Nah, file yang terdownload itu silakan Bapak Ibu buka, kemudian dicetak. Nah, nanti setelah dicetak, maka pada halaman terakhir, di bagian nama kepala RA Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tempel materai 10.000, kemudian Bapak Ibu tanda tangan basah, kemudian Bapak Ibu stempel dengan stempel resmi madrasah. Nah, setelah itu Bapak Ibu kemudian dokumen perjanjian kerjasama itu dari lembar pertama sampai lembar terakhir Bapak Ibu scan. Ya, Bapak Ibu scan dengan rapi. Kemudian Bapak Ibu unggah kembali dokumen perjanjian kerjasama yang tadinya Bapak Ibu sudah scan itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kemudian melakukan menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang nantinya Bapak Ibu lengkapi untuk pengajuan pencairan dana BOPRA ini. Nah, ada 6 dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama adalah dokumen surat permohonan pencairan dana. Kemudian yang kedua adalah dokumen SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Yang ketiga, dokumen kwitansi penerimaan BOS.
Yang keempat, dokumen RKA-RA, Rencana Kerja Anggaran RA. Yang kelima, dokumen perjanjian kerjasama PKS tadi. Yang keenam, dokumen LPJ BOB RA 2022 atau surat pernyataan belum pernah menerima BOS bagi RA yang baru. Nah, untuk keenam dokumen ini formatnya sudah tersedia, ya. Nah, tinggal Bapak Ibu mengunduh template berkasnya yang tersedia pada portal BOS. Kemudian template berkas itu diisi, dilengkapi, kemudian di-scan untuk diunggah kembali melalui portal BOS. Nah, saya akan menjelaskan per masing-masing dokumen. Pertama, dokumen pertama yang wajib Bapak Ibu buat adalah surat permohonan pencairan dana. Template-nya sudah tersedia di portal BOS, tinggal Bapak Ibu unduh. Nah, di dokumen surat permohonan pencairan dana ini, di situ yang perlu Bapak Ibu lengkapi, yang pertama adalah kop surat. Kop surat RA sesuai dengan kop surat RA-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di nomor 2 diisi dengan nomor surat sesuai dengan penomoran surat yang berlaku di RA Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga terkait dengan tanggal surat itu diisi dengan tanggal 10 Maret 2023 ya. Nah, sehingga untuk yang poin nomor 2 di nomor surat Bapak Ibu menyesuaikan dengan nomor surat yang berlaku pada tanggal 10 Maret 2023 tadi. Kemudian di nomor 5 ini Bapak Ibu isi dengan nama RA-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di nomor 6 diisi dengan jumlah anggaran BOP RA pada tahap 1 yang ingin Bapak Ibu ajukan pencairannya ya. Jadi hanya yang tahap 1 saja, yaitu sebesar 50% dari total dana BOP RA yang Bapak Ibu terima di tahun 2023 ini. Nah, itu tadi bisa Bapak Ibu lihat di halaman dashboard pada portal BOS. Tahap satunya berapa yang bisa Bapak Ibu cairkan. Jadi di nomor 6 ini diisi dengan jumlah anggaran pada BOP tahap 1 dalam bentuk angka, sedangkan di nomor 7 diisi dengan jumlah nilai dana BOP RA tahap 1 tapi dalam bentuk huruf. Sedangkan di poin nomor 8 ini itu diisi dengan jumlah siswa atau peserta didik yang teralokasikan dana BOS. Itu bisa dilihat di portal BOS juga. Nah, selanjutnya di penandatanganan ini diisi dengan nama RA-nya Bapak Ibu. Kemudian di poin nomor 9 diisi dengan nama kepala RA-nya. Selanjutnya dicetak, lalu tidak perlu ditempel materai, langsung saja ditandatangani oleh kepala madrasah, tanda tangan basah. Setelah itu distempel oleh kepala madrasah ya. Nah, setelah ditandatangani dan distempel, kemudian di-scan dengan rapi, sehingga filenya nanti akan diunggah di portal BOS. Itu terkait dengan dokumen pertama, surat permohonan pencairan dana. Selanjutnya, untuk dokumen kedua, yaitu dokumen SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Nah, dokumen SPTJM ini juga template-nya sudah tersedia di portal BOS. Silakan Bapak Ibu mengunduhnya. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan template-nya, silakan dilengkapi. Yang pertama diisi dengan kop RA-nya masing-masing. Kemudian yang kedua diisi dengan nama kepala RA. Yang ketiga diisi dengan NIK kepala RA-nya, nomor induk kependudukan. Kemudian yang keempat diisi dengan nama RA-nya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima diisi dengan alamat lembaga RA-nya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya di penandatanganan ini diisi dengan kotanya Bapak Ibu sekalian ya, alamat lembaganya Bapak Ibu. Kemudian nomor 7 diisi dengan nama RA-nya.
nomor 8 diisi dengan nama kepala RA-nya. Setelah itu dicetak. Nah, setelah dicetak, Bapak Ibu wajib menempelkan materai 10.000. Ya, materai 10.000. Kemudian tanda tangan di atas materai itu mengenai materai. Kemudian stempelnya juga mengenai materai. Ya, nah, mohon jangan sekali-kali dipakai materai file atau tanda tangan file atau stempel file kemudian ditempel di dokumen PDF baru di print PDF. Itu pasti akan tertolak oleh tim verifikator. Jadi harus materainya materai tempel, tanda tangan basah, stempel basah, kemudian dokumen itu di-scan dengan rapi untuk diunggah di portal BOS. Itu terkait dengan dokumen yang kedua. Selanjutnya untuk dokumen yang ketiga yaitu kwitansi penerimaan dana BOS. Nah, di kwitansi ini template-nya juga tersedia di portal BOS, silakan diunduh. Setelah itu diisi dengan kop RA-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nomornya di bagian 2 ini diisi dengan nomor surat yang berlaku di lembaga Bapak Ibu. Nah, di bagian nomornya disesuaikan dengan tanggal nomor yang berlaku pada tanggal 10 Maret 2023. Nah, di bagian ketiga ini jumlah uang diisi dengan nilai uang yang Bapak Ibu terima untuk periode tahap 1 ya, hanya di tahap 1 yaitu 50% dari total dana BOPRA yang Bapak Ibu terima di 2023 dalam bentuk angka. Sedangkan di poin nomor 4 ini dana BOPRA tahap 1 dalam bentuk huruf. Kemudian di bagian titik-titik ini diisi dengan nama lembaga RA. Kemudian di poin nomor 5 ini juga diisi dengan nama lembaga RA-nya Bapak Ibu. Kemudian di nomor 6 ini diisi dengan nomor perjanjian kerjasama yang versi RA. Ya, di perjanjian kerjasama kan ada dua nomor itu. Satu versi Direktorat KSKK, yang kedua itu versi RA-nya. Nah, di poin nomor 6 ini diisi dengan yang nomor versi RA-nya. Kemudian di poin ketujuh penandatanganan ini diisi dengan nama kota atau nama daerahnya Bapak Ibu sekalian. Tanggalnya diisi dengan tanggal 10 Maret 2023. Kemudian di poin nomor 8 diisi dengan nama kepala RA-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu Bapak Ibu cetak, kemudian ditempel, wajib menempel materai 10.000, kemudian tanda tangan mengenai materai, kemudian stempel basah di atas itu mengenai materai. Nah, setelah itu dokumen ini yang sudah ditempel materai, tanda tangan dan stempel di-scan jadi file PDF untuk kemudian diunggah ke portal BOS. Itu terkait dengan dokumen kwitansi penerimaan BOP. Dokumen yang harus dilengkapi selanjutnya nomor 4 adalah RKA-RA, Rencana Kegiatan dan Anggaran RA. Nah, template-nya ini juga sudah tersedia di portal BOS, silakan diunduh. Nah, untuk mengisi RKA-RA ini silakan diisi nama RA-nya, desa dan kecamatannya, kabupaten kota lokasi RA, dan provinsi RA itu berada. Nah, setelah itu format RKRA ini cukup sederhana ya. Karena memang belum menerapkan yang namanya EDM RKAM sehingga RKRA-nya ini masih cukup sederhana. Sehingga Bapak Ibu saya rasa tidak terlalu sulit dalam menginputkan RKRA ini. Nah, di sini cukup Bapak Ibu ada beberapa kegiatan ya di contoh format ini ada 2, tapi silakan Bapak Ibu bisa menambah kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan kebutuhan di RA masing-masing. Tinggal melakukan insert baris ya, tinggal melakukan insert baris. Nah, nanti di sini Bapak Ibu jelaskan program kegiatan
dan subkegiatan yang ingin Bapak Ibu buat, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga jelaskan detail belanjanya apa, ya. Detail belanjanya apa. Ini harus Bapak Ibu jelaskan dengan detail. Contoh, misalkan program kegiatannya adalah pembelian ATK pembelajaran. Maka di sini detailnya sub kegiatannya belanja ATK. Nah, detailnya ya beli kertas, kemudian beli tinta, kemudian beli map. Nah, atau juga misalkan terkait dengan programnya adalah penyediaan sarana prasarana pembelajaran. Maka subkegiatannya misalkan pembelian media pembelajaran. Maka detailnya bisa jadi pembelian laptop, pembelian printer, pembelian LCD proyektor. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit penjelasan terkait dengan program, kegiatan, subkegiatan, dan detail belanjanya. Nah, nanti setiap detail belanja, Bapak Ibu uraikan volumenya, berapa yang Bapak Ibu ingin belanjakan. Ya, contoh tadi beli laptop, berapa laptop? Satu misalkan. Satuannya apa? Satuannya buah misalkan. Satu laptop, satu buah. Atau kertas, volumenya 5, satuannya rim, 5 rim. Nah, seperti itu. Kemudian harga satuannya berapa? Ya, satu rim itu berapa? Harga laptop satu buahnya berapa? Nah, itu diisi. Kemudian jumlahnya berarti volume dikali dengan harga satuan. Nah, kemudian tidak kalah penting adalah Bapak Ibu menentukan pembelanjaan itu ada dilakukan pada tahap 1 atau tahap 2. Ya, jadi misalkan tadi beli ATK itu di tahap 1 atau tahap 2. Kalau tahap 1 juga ada diisi di kolom tahap 1, tahap 2-nya juga ada diisi di kolom 2, tahap 2. Tetapi bisa jadi contoh kayak tadi beli laptop hanya ada di tahap 1, maka taruh di tahap 1, tahap 2-nya dikosongkan. Atau Bapak Ibu misalkan belinya hanya di tahap 2, tahap 1-nya dikosongkan. Seperti itu. Yang perlu diingat bahwa jumlah yang Bapak Ibu susun RKRA ini harus senilai jumlah BOPRA selama 1 tahun yang Bapak Ibu terima. Jadi RKRA ini tidak dibuat per tahap, tapi dibuat langsung 1 tahun. Sehingga nanti di tahap 1 ini jelas nilai 50%, tahap 2 ini juga jelas nilai 50%, sehingga jumlahnya adalah, totalnya adalah nilai BOP yang Bapak Ibu terima dalam 1 tahun. Kemudian nanti di sini di tanggalnya, ya. Jadi di tanggalnya ini Bapak Ibu isi di bulan Januari, ya. Karena biasanya RKRA itu kan kita sudah susun di awal tahun, ya. Disusun di awal tahun. Karena bisa jadi sebelum dana BOP cair itu ada kita menggunakan dana lain untuk membelanjakan kebutuhan madrasah. Sehingga sebelum pembelanjaan dilakukan, pasti RKRA kita sudah susun. Sehingga eh, tanggal RKRA ini harus di awal bulan Januari. Ya. Kemudian bendaharanya diisi nama bendahara, kepala RA di titik-titik ini diisi dengan nama RA-nya, kemudian di titik bawah ini diisi dengan nama kepala RA-nya, kemudian harus dicetak, ya, harus dicetak, kemudian ditandatangani oleh bendahara, ditandatangani oleh kepala RA, setempel pada bagian kepala RA, kemudian di-scan dengan rapi file PDF untuk nanti di-upload di portal BOS. Ya, jadi itu penjelasan terkait dengan dokumen RKRA yang harus Bapak Ibu buat. Dokumen yang kelima adalah dokumen perjanjian kerjasama. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Dokumen perjanjian kerjasama ini di-generate melalui portal BOS. Kemudian hasil dari unduhan perjanjian kerjasama itu pada bagian penandatanganan terakhir di belakang ditempel dengan materai 10.000, tanda tangan basah, kemudian stempel.
Kemudian dokumen ini di-scan PDF untuk di-upload di portal BOS. Ya, itu dokumen yang kelima, perjanjian kerjasama. Selanjutnya, terkait dengan dokumen keenam, ya, yang harus dilengkapi oleh RA dalam proses pengajuan pencairan BOPRA ini. Nah, dokumen yang keenam adalah LPJ, laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan anggaran BOPRA di tahun 2022 ini. Ya, di tahun 2022 bagi RA yang sudah pernah menerima dana BOPRA 2022. Nah, dokumen LPJ ini itu sifatnya manual dengan Excel, ya. Silakan formatnya pasti Bapak Ibu yang sudah menerima dana LPJ, dana BOPRA di 2022 kemarin itu sudah punya formatnya, ya. Yaitu ada pembukuan di bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian nanti di bagian pembukuan itu kalau kita geser terus ke kanan, maka nanti ada format LPJ yang per bulan, ya. Nah, di sini di format LPJ per bulan ini nanti di sini diisi dengan bulan periode pelaporan, Kementerian Agama, Dirjen Pendis, provinsinya diisi dengan provinsinya Bapak Ibu, kabupaten dan kota, kemudian satuan kerjanya diisi dengan nama RA-nya Bapak Ibu, kemudian ini alamat dan nomor HP juga diisi, kemudian di poin nomor 7 ini dikosongkan saja, poin nomor 8 LPJ dana BOS tahap 1 atau tahap 2. Tahap 1 itu dari Januari sampai Juni, tahap 2 itu dari Juli sampai Desember. Kemudian nomor dokumen LPJ ini diisi sesuai dengan penomoran masing-masing lembaga. Kemudian di tanggal dokumen diisi dengan tanggal terakhir pada bulan berjalan, periode pelaporan. Contoh di bulan Januari maka tanggalnya adalah 31 Januari. Di bulan Februari berarti tanggal 28 Februari. Di bulan Juli berarti tanggal 31 Juli. Jadi tanggal itu diisi tanggal terakhir pada bulan pelaporan berjalan. Kemudian tahun anggaran 2022 KPPN dikosongkan. Nah, nanti di sini di bagian sini nanti saldo akhirnya ini secara rumus dia otomatis. Kemudian di saldo awal ini juga secara rumus sudah otomatis. Kalau Bapak Ibu catatannya adalah tadi telah mengisi pembukuan tadi, maka dia otomatis akan terisi sesuai dengan pembukuan yang Bapak Ibu sudah buatkan. Ya, saya jelaskan sedikit. Kalau saldo awal artinya saldo akhir di periode sebelumnya. Jadi saldo akhir di bulan Januari menjadi saldo awal di bulan Februari. Ya. Nah, kalau di Januari berarti saldo awalnya 0. Nah, kalau saldo awal di bulan Agustus berarti saldo akhir di bulan Juli. Ya, itu saldo awal. Berarti saldo akhir di periode pelaporan sebelumnya. Kemudian penambahan ketika ada penambahan. Ya, penambahan penambahan anggaran atau dana masuk, nah itu ada penambahan. Kemudian ada pengurangan ketika ada realisasi. Nah, nanti saldo akhir itu saldo awal ditambah penambahan dikurangi pengurangan. Nah, itu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam LPJ ini adalah di sini ada uang tunai di brankas dan uang di rekening bank. Artinya uang tunai ini adalah uang tunai yang ada di tangan bendahara yang sudah ditarik dari bank, sedangkan yang di sini uang di rekening bank adalah uang yang masih ada di bank penyalur. Jumlah kas, kemudian selisih kas itu harus nol. Ya, selisih kas itu harus nol. Artinya bahwa jumlah uang yang ada dengan eh, jumlah kas dengan saldo akhir di ini itu selisihnya nol, ya. Kalau ada selisih
maka ini perlu dicek kembali karena dia harus selisih kasnya itu 0. Kemudian nanti di sini daerahnya, kemudian tanggalnya tadi, tanggal pada akhir bulan berjalan, periode pelaporan. Kemudian diisi dengan nama bendahara, kepala madrasah atau kepala RA, tanda tangan, ya setelah dicetak tentunya ditanda tangan oleh bendahara dan kepala RA, kemudian distempel pada bagian kepala RA, kemudian di scan, ya di scan PDF, kemudian diupload. Nah, terus terkait dengan apa yang harus diupload di portal BOS, yang diupload di portal BOS cukup LPJ yang per bulan ini, ya LPJ per bulan ini. Yang buku kas itu tidak perlu, cukup yang LPJ per bulan ini. Jadi LPJ bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Lebih bagus lagi kalau bisa 12 bulan Bapak Ibu laporkan. Tapi kalau memang filenya cukup besar, maka cukup yang tahap 2, yaitu mulai dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Meskipun misalkan transaksi di bulan Juli masih kosong karena dana BOP tahap 2 belum cair, tetap dibuat dengan keterangan 0 tadi, nihil. Ya, begitupun Agustus. Ya, jadi misalkan dana BOP tahap 2 itu cair di bulan September, berarti Juli, Agustus kosong, tapi tetap dibuatkan LPJ per bulan itu dengan keterangan 0, nihil, ya. Jadi ini dokumen LPJ per bulan inilah yang Bapak Ibu scan PDF untuk diupload di halaman portal BOS. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana jika RA itu adalah RA baru yang baru menerima dana BOP di 2023 ini, sehingga LPJ-nya tidak ada untuk 2022. Nah, khusus bagi RA baru, maka Bapak Ibu untuk mengupload di kolom LPJ itu, Bapak Ibu menguploadnya adalah surat pernyataan belum pernah menerima BOP. Nah, formatnya memang belum tersedia di portal BOS. Kita sudah buat format khusus. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh template formatnya di link video ini. Nah, di sini diisi dengan kop RA, kemudian surat pernyataan belum pernah menerima BOP ini diisi dengan nama kepala RA, NIK-nya kepala RA, jabatannya kepala RA di sini nomor 4 diisi dengan nama RA, alamat RA-nya di bagian nomor 5. Nah, di sini menyatakan bahwa lembaga masih beroperasi, kemudian lembaga memenuhi syarat menerima BOP di 2023 dan lembaga belum menerima BOP pada tahun 2022. Tanggalnya tetap tanggal 10 Maret, kemudian kepala madrasah di nomor 7 ini diisi dengan nama RA-nya, kepala RA, nomor 8 ini diisi dengan nama kepala RA-nya. Setelah itu di print, wajib ditempel materai 10.000, kemudian ditanda tangan basah, kena materai, stempel kena materai. Setelah itu baru di scan PDF, baru di upload di portal BOS menu LPJ tadi, ya. Jadi bagi yang sudah terima 2022 cukup mengupload LPJ per bulan, ya. Sedangkan bagi yang madrasah RA baru maka wajib mengupload surat pernyataan belum menerima BOP ini. Baik, jadi setelah Bapak Ibu sudah selesai mengunggah 6 berkas yang tadi kita sudah jelaskan secara bersama, surat permohonan pencairan dana, SPTJM, kwitansi, RKM, perjanjian kerjasama, maupun LPJ atau surat pernyataan belum penerima BOS, maka jika sudah, Bapak Ibu sudah unggah semua berkasnya, maka selanjutnya Bapak Ibu tombol ajukan ini akan terbuka karena ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan unggah ke-6 dokumen itu. Nah, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal klik ajukan. Ya, tinggal klik ajukan, maka nanti setelah Bapak Ibu klik ajukan,
status dari Bapak Ibu adalah dari mengisi data berubah menjadi mengajukan. Nah, mengajukan ini artinya Bapak Ibu tinggal menunggu hasil verifikasi. Nah, tim verifikasi kemudian akan mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu ajukan tadi di portal BOS. Nah, nanti tim verifikasi ketika sudah dinyatakan benar dan lengkap, maka ajuan Bapak Ibu di portal BOS akan diterima. Tetapi jika ada kesalahan, maka pengajuannya akan ditolak. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat keterangan penolakannya seperti apa di portal BOS. Nanti Bapak Ibu tinggal memperbaiki hal-hal yang menjadi eh, detail-detail kesalahan tadi. Ya, sehingga mohon kepada Bapak Ibu di RA agar segera diajukan permohonan ini karena batas akhir pengajuan adalah tanggal 14 Maret. Sekarang sudah cukup dekat waktunya. Jadi jangan ditunda-tunda karena pengajuan itu harus diverval, harus diverifikasi. Ketika ada kesalahan, maka harus dilakukan perbaikan lagi. Nah, nanti ketika proses pengajuan Bapak Ibu itu sudah diterima, maka nanti Bapak Ibu tinggal melakukan cetak tanda bukti upload. Nah, cetak tanda bukti upload ini ketika fiturnya sudah tersedia, maka hasil cetak tanda bukti upload itulah yang menjadi dokumen Bapak Ibu bawa ke bank penyalur untuk melakukan proses pencairan uang BOP itu. Ya, jadi mungkin seperti itu eh, Bapak Ibu sekalian penjelasan terkait dengan tahapan yang dilakukan oleh RA dalam melakukan pengajuan BOP RA ini. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.